Salam sehat, sahabatku. Ini akhir pekan. Jadi saya ingin berkisah mengenai hal-hal yang ringan ya di akhir pekan. Apa yang ringan dalam kehidupan pasien gagal ginjal? Sepertinya nggak ada. Tapi yang ingin saya kisahkan adalah hal-hal yang bikin kesal. Hal-hal yang bikin kesal pasien gagal ginjal. Apa saja? Yuk. Sebab kau yang terindah melukis hidupku. Sahabatku, ada banyak hal yang mudah membuat kesal pasien gagal ginjal. Karena biasanya pasien gagal ginjal itu mudah tersinggung, sensitif, reaktif terhadap hal-hal kecil bisa jadi gede, ya. Banyak yang bisa bikin kesal, tapi saya hanya ingin berkisah tentang mungkin dua hal. Yang pertama, larangan-larangan yang tak beralasan. Misal, ini khususnya pasien-pasien baru, ya, pasien-pasien baru, ingat-ingat. Yang punya pendamping, pasien baru dan pendamping baru. Biasanya dokter atau suster menyampaikan berbagai larangan, khususnya soal makan. Nggak boleh makan buah, nggak boleh makan sayur, nggak boleh makan A, B, C. Daftar larangan ini bikin kesal. Sebab apa? Sebab kadang-kadang nggak disertai penjelasan. Paling penjelasannya nanti sesek, nanti masuk ICU. Nah itu biasanya dicatat ini oleh para pendamping. Pendamping gagal ginjal ini sepanjang sejarah, bukan sepanjang sejarah ya, sepanjang kisah-kisah yang saya kumpulkan dari orang penyandang gagal ginjal di awal-awal, galak sekali, lebih galak dari satpam, dan dia bertindak lebih strict dibanding dokter sekalipun. Jadi semua yang diucapkan dokter itu dicatat, dan itu jadi pegangan. Umumnya mereka nggak belajar lebih lanjut dari larangan-larangan itu. Jadi ini mengesalkan, menyebalkan. Pasien gagal ginjal ingin makan rendang, wah diomelin, nggak boleh. Ingin ngambil sop buntut, melotot ininya, pendampingnya. Ingin makan sate kambing, langsung dirampas. Larangan-larangan yang nggak beralasan. Ini, ya. Dan di masa-masa awal pasien dengan pendampingnya biasanya ribut, berantem mengenai larangan-larangan ini. Saya ingin kasih saran. Tentu saya sebagai pasien, sebagai penyandang gagal ginjal. Sahabatku pendamping gagal ginjal, cobalah bersikap lebih arif, lebih bijaksana. Karena sahabat-sahabatku ini tidak menderita, nggak merasakan nyeri, nggak merasakan pusing, nggak merasakan berbagai keluhan. Anda bisa punya kesempatan lebih banyak untuk belajar. Belajar lebih banyak mengenai apa yang terjadi dengan kegagalan fungsi ginjal. Banyak sumber-sumber belajar di grup-grup ginjal atau bertanya kepada teman-teman. Jangan hanya bertugas mencatat apa yang dikatakan para suster atau para dokter. Sebab kau yang terindah melukis hidupku. Hal kedua yang bikin sebel adalah pasien HD, pasien cuci darah,
selalu salah. Ini. Apapun selalu salah. Kalau dia datang ke ruang HD, nggak nyaman badannya, agak sesak, dicari kesalahannya. Dicari kesalahannya. Pertanyaan pertama, ayo naik berapa? Minumnya kebanyakan. Padahal si pasien merasa, selama beberapa hari ini aku kayaknya nggak minum tuh. Minumku cuma sedikit. Ya tapi dia harus dituduh, minummu pasti banyak. Kalau setelah ditimbang ternyata naiknya nggak banyak. Pertanyaan kedua, ini pertanyaan wajib di kalangan HD. Kemarin habis makan apa aja, diingat-ingat. Makan buah apa? Makan sayur apa? Sebenarnya nggak ada yang sangat ekstrim sih yang dimakan oleh pasien ginjal kita ini. Tapi ya karena pertanyaan seperti itu dia berusaha mengingat-ingat apa ya. Kalau pasien baru agak takut-takut. Apa ya? Oh iya sus, aku kemarin lupa aku makan pisang sepotong, pisang goreng. Nah kan udah dibilangin jangan makan pisang. Pisang ini paling heboh. Paling apa ya? Serem. Momok terbesar di dunia perhadian di Indonesia ini pisang. Makan pisang sepotong bisa diomelin. Tapi kalau makan perkedel sampai habis 4 nggak apa-apa. Ya karena nggak pernah belajar. Kita cuma sering mendengar aja. Dari zaman dulu, dari zaman bapak saya, orang HD nggak boleh makan pisang. Padahal saya setiap hari makan pisang. Setiap hari. Tapi apakah pasien lain boleh makan pisang setiap hari? Enggak. Disinilah pasien harus belajar. Harus belajar. Ya. Bukan cuma mendengar, tapi belajar, mencari informasi baru. Ya. Lalu misalnya ditusuk susah, ditusuk angel banget, ini susah sekali. Atau clotting melulu, ya. Sudah ditambah heparinya, ditusuk lagi, bekulan. Salah lagi nih pasien. Kemarin makan apa? Siang santan-santan ya. Dari pertanyaan-pertanyaan itu, kalau di seluruh Indonesia ini ada 10.000 pasien, maka 10.000 jenis buah dilarang. Ada pasien yang bilang, kemarin saya habis makan apel. Nah, di sini apel dilarang. Habis makan jambu, di sini jambu dilarang. Oh, kemarin aku habis makan pisang, di sini pisang dilarang. Di kota lain ada pasien yang nggak enak badannya, nggak nyaman, sesek, ditanyain makan apa? Dijawab makan mangga, di sini mangga nggak boleh. Atau habis makan sayur bayam, di sini bayam nggak boleh. Jadi nggak masuk akal dan itu bikin sebel. Sebab kau yang terindah melukis hidupku. Di grup ginjal saya pernah diblokir sama temen. Ya karena postingan-postingan saya. Terkesan memprovokasi. Lalu dia bilang, kasihan pasien baru, nanti disangka boleh makan itu. Justru, saya ingin kasih tahu kepada pasien baru, belajarlah lebih banyak. Pasien gagal ginjal itu aslinya, hidup normal aja. Pasien cuci darah itu hidup normal aja, normal. Tapi new normal. Bukan cuma soal COVID ya. Pasien gagal ginjal ini juga harus new normal, kenormalan baru, nggak bisa hidup seperti waktu masih sehat, makannya nggak karu-karuan, setumpuk nambah lagi, ya. Atau kalau pergi ke pesta, ambil nasi, kasih bakmi, kasih udang, kasih daging, kasih ikan, kasih semuanya masuk situ, dimakan, nggak bisa seperti itu. Atau ambil mangga, bisa habis 2 sekali makan dipotong. Enggak bisa seperti itu juga.
kenormalan baru. Ya. Jadi inilah yang kadang-kadang bikin kesel, bikin sebel. Suatu hari teman saya sesak nafas, ditanya, badannya bengkak-bengkak, ditanya, kemarin makan apa? Minum apa? Minum es jeruk. Nah, di situ dimarahi. Gara-gara es jeruk tuh. Bengkak-bengkak juga kamu, sesak juga. Itulah kalau ikut-ikutan Pak Amron. Gimana menjelaskannya? Ya, karena saya bukan petugas. Biasanya pasien, kalau pasien sih enggak, pendamping. Yang paling bahaya ini pendamping. Pendamping ini 101% dia menyerahkan kepercayaannya kepada petugas. Nggak peduli pakai alasan atau enggak. Padahal kawan saya ini kalau ikutin cara hidup saya, bisa minum apa saja, makan buah apa saja, nggak sesak. Selama 12 tahun saya nggak pernah sesak nafas. HB nggak pernah turun, ya, nggak pernah lemes. Biasa. Nah, malamnya kawan saya ini biasa kirim WA. Pak, badanku ini bengkak-bengkak sesak dari kemarin. Saya sok tahu aja. Sok tahu. Beli kapsul Albufit. Apa kapsul ikan gabus, mereknya apa saja. Beli. Makan sehari 6. Pagi, siang, malam. Tapi jangan lupa besok cek albumin ya. Albuminmu rendah. Saya kayak dukun aja. Dicek albuminnya. Ya rendah, drop. Bahkan bisa jadi kaliumnya juga drop, itu yang bikin dia sesak nafas. Ya. Banyak pasien diomelin. Ini bukan lagi sebel, tapi gimana gitu rasanya. Ya, sakitnya tuh di sini. Udah diomelin kamu nih, pasti kebanyakan kalium, kebanyakan makan buah, makanya sesak. Kirimlah ke IGD, dirawat. Waktu dicek, ini terjadi di banyak tempat hati. Ya, ingat-ingat. Waktu dicek ternyata dia hipokalemi. Hipo, kurang kalium karena terlalu takut. Proses cuci darah juga membuang elektrolit lebih cepat, TB-nya lebih gede, dia lebih cepat. Meskipun dialisat itu mengandung elektrolit yang tujuannya untuk menyeimbangkan elektrolit darah. Ya. Enggak, dalam prakteknya nggak bisa seimbang. Banyak pasien justru hipokalemi. Kondisinya sama dengan hiperkalemi, sesak nafas. Tetapi sebenarnya nggak dimulai dari sesak, aritmia, berdebar-debar. Ya. Duk-duk, 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 duk-duk. Pada tingkat yang ekstrim, kalau hiperkalemi atau low sekali kaliumnya, macet, nggak sesak lagi, mati. Sebab kau yang terindah melukis hidupku. Jadi itu ya, itu dua hal yang sensitif banget. Ada banyak lagi yang hal-hal yang bikin sebel, kesal. Tapi dua ini penting untuk ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, bapak-bapak, pendamping. Jangan membuat pasien cuci darah yang Anda dampingi ini tertekan, makin stres, makin terintimidasi oleh larangan-larangan Anda yang didengarkan dari petugas-petugas yang mungkin belum 100% betul. Karena dokter juga sama dengan profesi-profesi lain ya. Ada insinyur yang udah nggak mau belajar lagi, ya gitu aja. Guru yang setelah lulus sekolah guru menjadi guru nggak belajar lagi, ya gitu-gitu aja.
ilmunya nggak bertambah. Nggak semua dokter juga senang belajar. Enggak. Ada yang terus belajar, tapi ada yang ya udah bekerja gitu aja. Maaf ya, saya juga punya disiplin ilmu, tapi ya gitu-gitu kalau nggak belajar. Hal-hal yang membuat sebel itu coba mulai dikurangi oleh kawan-kawan, khususnya pendamping, supaya kawan-kawan cuci darah ini hidupnya lebih rileks, lebih bisa menikmati. Kita kan selalu ingin pasien cuci darah itu move on, happy, bahagia aja. Nah, kalau ditekan-tekan ya nggak bisa bahagia. Ajak diskusi, belajar sama-sama mengenai gangguan-gangguan fungsi ginjal. Nonton bareng-bareng video YouTube saya. Ya agak-agak provokatif ya, tapi ya sebenarnya ini yang benar. Saya justru mengajak teman-teman belajar, cari sumber-sumber yang lain. Belajar dari pasien yang lain, dari para senior hadir. Itu dua hal yang bikin kesal. Nggak apa-apa, tetap jalani, tetap sabar, tabah, tawakal, ya. Gagal ginjal bukan gagal hidup. Kita hidup normal, tetapi dengan new normal, kenormalan baru. Waktu ginjal kita masih berfungsi, tubuh kita ini matic, otomatis apa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, racun-racun, kelebihan zat-zat elektrolit tertentu, fosfor yang meningkat, paratiroid hormon yang berlebih, itu semuanya dikeluarkan otomatis oleh ginjal, ya, keluarkan. Setelah ginjal tidak berfungsi, ya ginjalnya diem aja, ya. Kelebihan fosfor, lalu mengakibat kalsiumnya juga kurang atau tidak sebanding dengan fosfor ini, muncullah hormon paratiroid, merusak tulang. Air yang kita minum berlebihan, ginjal nggak bisa membuang, muncullah masalah-masalah efusi pleura, esites, masalah-masalah yang terkait dengan air. Ginjalnya diam. Hidup kita menjadi manual. Ingat, manual. Sebabnya semua harus dikontrol secara manual. Kalau kelebihan kalium kita cek dengan laboratorium. Benar gak kita kelebihan atau kekurangan? Jangan pakai feeling. Jangan kalau sesek, oh hiperkalemi. Belum tentu. Kadang-kadang hipokalemi. Harus manual. Cek lab. Untuk mengetahui fosfor dan kalsium darah kita. Cek lab. Nabung 4 bulan sekali lah cek lab. Tapi 99,8% pasien gagal ginjal nggak cek lab yang aneh-aneh ini. Dia cuma cek lab H2TL aja, ya, darah lengkap itu, yaitu paket BPJS yang setiap bulan dicek. HB berguna untuk kita, juga berguna untuk petugas, karena kalau HB-nya rendah dia nggak bisa dicuci. Tapi yang lain-lain ini, yang mengenai hidup kita sendiri ini, mengenai kegagalan fungsi ginjal itu nggak pada ngecek. Alasannya macam-macam. Utamanya karena nggak tahu. Kedua, alasan nggak di cover BPJS, padahal juga nggak mahal-mahal amat untuk kesehatan kita. Mungkin lebih mahal beli paketan internet untuk sebulan. Ya. Jadi supaya kita nggak sebel, menghindari kekesalan, kita belajar hidup new normal, hidup sebagai manusia manual, ya, rajin cek lab, rajin belajar lebih banyak. Oke, akhir pekan ini silakan pergi kuliner, makan apa saja yang disukai. Yang paling penting, ini kata sahabat saya Andrea Rinaldi, nikmati, batasi, imbangi. 3 itu, ya. Kalau 3 itu bisa dicapai, kita hidup bahagia dengan cuci darah. Salam sehat. Sebab kau yang terindah
melukis hidup